Halo teman-teman, banyak orang bertanya nih, kalau si Bapak Ude Pramono Boyolali, si pengumpul susu yang lagi ribut sama orang pajak, kalau nanti teks amnesti 2025 benar-benar dilaksanakan dan dia langsung ikut di hari pertama, apakah dia akan diselamatkan atau selesai atau diampuni semua masalah perpajakan dia, terutama yang 600 juta yang sedang diblokir rekeningnya oleh kantor pajak itu? Nah, inilah jawabannya teman-teman ya. Jawaban yang sangat simpel adalah tidak, ya. Sayang sekali ya, unfortunately tidak, teman-teman ya. Jadi perlu gua jelaskan ke teman-teman semua ya, bahwa teks amnesti 2015, PPS 2022 kemarin yang untuk 2020, kemudian teks amnesti 2025 nanti, semuanya memiliki karakteristik yang sama sehubungan dengan hutang pajak. Jadi jika seorang wajib pajak atau badan yang mempunyai tunggakan pajak atau hutang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka itu tidak bisa ikut TA kecuali dia sudah membayar dahulu. Oke, apa definisi dari hutang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap? Contohnya, sudah ada SKP ya, surat keputusan atau ketetapan pajak sehubungan dengan hasil pemeriksaan. Atau hasil keputusan keberatan, atau hasil keputusan pengadilan, atau ada STP, surat tagihan pajak. Pokoknya, ini adalah tagihan pajak atau hutang pajak yang sudah muncul di sistem komputer kita sudah terhutang. Artinya, itu barang harus dibayar dahulu, baru lu boleh ikut teks amnesti. Ya, ini adalah karakteristik umum dari teks amnesti. Gimana kalau orang sedang berperkara di pengadilan pajak? Tapi belum ingkrah nih, belum selesai nih, masih ribut nih. Maka undang-undang TA maupun PPS ataupun TA nanti juga akan sama. Lu harus cabut dahulu gugatan tersebut atau proses banding atau keberatan atau pokoknya semua upaya hukum yang sedang lu lakukan harus dicabut dahulu. Lu bayar dahulu pajaknya yang memang sudah diputuskan oleh hasil pemeriksaan, barulah lu boleh ikut TA. Gitu teman-teman ya. Itu sudah ketentuan umum. Apakah ini menjadi tidak adil? Jawabannya enggak juga ya. Kalau lu memang merasa lu benar, lu tidak mau ikut TA, ya boleh-boleh saja. Lu boleh saja melakukan upaya hukum sampai lu selesai, sampai lu menang atau kalah, kemudian ikut TA ya. Mudah-mudahan TA-nya masih ada waktu itu. Tetapi kalau lu memilih ikut TA, maka terpaksa lu harus mengorbankan keadilan lu ketika lu mengurus di pengadilan pajak itu terpaksa ya, lu mesti pilih gitu ya. Lu nggak bisa sambil menggugat, kemudian lu sambil ikut TA itu tidak bisa teman-teman ya. Nah, karena gini, kalau nanti kenapa TA itu tidak mengampuni orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan, karena gini, kalau lu diampuni gitu ya, kalau semua orang yang sedang di pengadilan itu diampuni, padahal sudah ada keputusan pajak yang mengikat dia, nanti semua orang pengen menggugat gitu kan. Semua orang yang sekarang nih, yang sekarang lagi ada masalah pajak, menggugat, menggugat, menunda, menunda gitu ya, pembayarannya ditunda supaya nanti ikut TA kemudian diampuni gitu ya. Hal ini tidak bisa dilakukan, teman-teman ya, karena orang pajak tidak bodoh ya. Orang pajak tidak mau kalau dia sudah tentukan angka pajaknya berupa sebuah surat SKP ataupun STP, maka itu harus dibayar dahulu. Tidak bisa itu diampuni, nggak bisa. Yang diampuni adalah PPh dan PPN yang sehubungan dengan laporan omset atau laporan pajak yang salah yang belum diputus dalam hasil pemeriksaan. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada proses hukum atau upaya hukum, apapun yang sedang Anda lakukan, eee apalagi kalau sudah ada hasil keputusan hukum ya, apalagi sudah ada tindakan nyata dari kantor pajak ya, seperti tindakan pemblokiran rekening atau tindakan lu mungkin diseret ke penjara dan sebagainya, yang sudah inkrah, yang sudah dilaksanakan putusannya oleh pajak, maka Anda nggak bisa ikut TA. Anda harus selesaikan dahulu, itu baru boleh ikut TA ya. Nah, jadi intinya orang yang boleh ikut TA adalah orang-orang yang sedang dalam kondisi clean and clear dalam rangka hutang pajak ataupun hukum pajak, gitu teman-teman ya. Masalahnya cuma satu ya, orang-orang yang ikut TA adalah orang-orang yang sudah bersih, kecuali satu, yaitu dia punya harta-harta atau aset-aset yang dia sembunyikan di sebuah tempat yang tidak bisa ketahuan oleh pajak. Inilah yang diungkapkan, gitu ya. Sementara yang lain itu tidak boleh sedang ada masalah, gitu teman-teman ya. Ya teman-teman silakan ikut perkembangan teks amnesti 2025 ini di website gua ya, sudah gua bikin ta2025.com ya, di website www.ta2025.com. Teman-teman tinggal ikut, di situ akan gua ungkapkan semua informasi terbaru mengenai teks amnesti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.